Tapi untuk urusan dunia, kadang belum subuh sudah siap-siap. Bahkan ada yang sebelum subuh sudah sampai di tempat dia mencari dunia. Nanti pulangnya kapan? Atau kalau yang normal, sekitar pagi-pagi jam 7-an dia sudah berangkat, nanti pulang matahari akan terbenam, bahkan kadang sampai di rumah udah nggak ada lagi matahari. Karena normalnya itu di seluruh dunia kan sekarang sekitar 8 jam kerja, perginya 1 jam, pulangnya 1 jam, consider 10 jam, habis hari. Coba kita balikkan itu, gimana kira-kira? Untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mencari pahala, untuk berbuat baik, kita habiskan 10 jam dari hidup kita. Untuk dunia, ya, ini sengaja tidak dilanjutkan, biar dijawab oleh kita semuanya. Untuk dunia, setengah cukup? 5 jam saja cukup? Cukup? Kalau guru kami mengajarkan, contoh, kita tidak sebut namanya Ustaz Fulan, semoga Allah menjaga beliau sampai ke akhir hayat. Untuk ampunan Allah yang dia ingin dapatkan, untuk pahala yang dia ingin kumpulkan, untuk kebaikan yang dia ingin raih, setiap hari dia keluarkan 16 jam dari hidupnya. Berapa? Ini orang yang bahasanya kita sampaikan sebagian ini, dia menghabiskan berapa untuk itu semua? Untuk ampunan Allah, untuk menambah pahala, untuk berbuat baik. Kan itu intinya di situ. Dapat ampunan Allah, tambah pahala, tingkatkan manfaat kita kepada sesama. Kan ini yang bekal kita sebenarnya. Beliau meluangkan 16 jam dalam hidupnya setiap hari untuk ini. Sampai beliau mengatakan, anak tuh ngasih ke antum ini sampai 16 jam loh sehari. Bahkan lebih banyak dari yang anak berikan untuk rumah tangga anak sendiri. Yang terjadi pada beliau adalah sampai nggak sempat urus dunianya. Tapi sampai hari ini belum pernah beliau kekurangan. Nah, dari orang seperti itu kita belajar. Jangan dibalik. Ibadah saja. Awak paralu makan juga bayar kan? Nah, oke. Awak babini Ustaz. Awak beranak Ustaz. Malangnya kalau kita berikan hujah seperti ini, kadang-kadang ada yang langsung dapat hidayah. Iya Ustaz. Dia ibu beliau. Sampai-sampai ada Syekh Wahbah, semoga Allah memuliakan beliau. Kabarnya saking gak sempatnya beliau untuk mengurus dunianya, sampai menyuap nasi ke mulutnya beliau gak punya waktu. Karena pahalanya kurang nih. Kalau sekedar tangan ini pakai menyuapkan nasi ke mulut sendiri, itu pahalanya ada cuma kurang. Beliau lebih suka pakai tangannya ini untuk menulis kitab. Jadi bagaimana makannya? Ibu-ibu siap dengar ini? Ini cerita tentang ulama yang sepuh 70-80 tahun. Bagaimana? Karena dia ingin bahwa waktu dia yang tersisa itu nilainya tinggi, bahkan untuk menyuap makanan pun bukan dengan tangan dia, dengan tangan istrinya disuapkan, supaya beliau bisa tulis terus. Maka yang menyuapkan makanan ke mulutnya siapa? Berapa pahala menulis itu? Berapa orang yang dapat ilmu dari beliau? Berapa nanti yang Allah berikan kepada beliau? Ngalir ke istrinya. Padahal istrinya nggak ikut nulis. Gimana ceritanya? Karena suaminya bisa buat seperti itu sebab ada asupan dari istrinya. Yang seperti ini yang kita bilang cerdas itu. Kan di situ kemarin kita mau ibah itu kalau kita ambilkan cerdas ujungnya. Nah, itu yang cerdas itu. Bukan kemudian nanti sembahyang mana? Dululah gitu. Ikut ngaji mana? Kerajo apa sih? Banyak. Kerajo kok bilo habisnya. Coba tolong kalian bisa jawab. Kerajo bilo habisnya. Alunado wale kerajo tuh. Alado. Meninggal habis itu. Dan kerajo banyak. Jadi kalau ada orang hidup merasa sibuk, masya Allah. Padahal kita tahu ini bukan termasuk ke dalam perjuangan akhiratnya, maka orang ini membalikkan ayat. Kalau ayat bilang ampunan Allah wasari'u,
Apa arti wasari'u? Ini kan di Quran nih pelajaran. Kita bongkar satu-satu. Wasari'u artinya sari'an. Apa arti sari'? Sur'ah, sur'ah, sur'ah. Yang pernah ke Mekah. Ya haji, sur'ah, sur'ah. Ya haji, sur'ah, 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 sur'ah. Cepat, 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 cepat. Untuk meraih ampunan Allah, cepat, cepat, cepat. Jangan ditunda-tunda. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang baik-baik ini, untuk menambah nilai manfaat kita di tengah-tengah masyarakat, hendaklah kamu berkompetisi. Yang paling terkenal ayat 48 sampai ayat 148. Fastabiqul. Kalau yang baik-baik, kamu berpacu-pacu. Apa makna berpacu-pacu? Berpacu-pacu bukan bergegas-gegas. Apa makna berpacu-pacu? Berpacu-pacu ini cocok sama kaidah orang Minang. Jangan kalah. Podo sana anu ada. Itu yang berpacu-pacu. Jangan kalah. Podo sana anu ada. Maka kalau orang punya prinsip seperti ini buah kaji malam ini lah, kita baca sama-sama. Maka dia akan hidup dengan satu model kehidupan yang ini menarik sekali. Kita baca sama-sama. Hari ini, sama-sama hari ini. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Besok lebih baik daripada hari ini. Inilah model orang yang hidupnya tidak akan terjebak, apalagi terperangkap dalam rutinitas. Ini dia. Jadi kalau orang dengan Quran, nggak mungkin hidupnya rutinitas, nggak mungkin. Pagi mau deko, siang mau itu, sore mau deko, malam lalu. Bisa ulang lagi. Kadang setahun mau ulangnya, kadang 10 tahun mau ulangnya, kadang 20 tahun mau ulangnya. Baik pagi di Pak, mau dulu. Ada ini. Kira-kira 10 tahun lagi, assalamualaikum, kira-kira ada dia. Coba beda ya bang, kayaknya naik kan. Tapi begitu saja. Ini sama saja kemarin dengan sekarang. Bahkan kalau orang ini cara hidupnya, cara dan bagaimana dia bekerja sekarang dengan 20 tahun yang akan datang, mana yang lebih gagal? Waktu muda atau sudah tua nanti? Waktu muda, berarti hari masa depannya lebih buruk daripada hari ini. Ini yang tidak mau terjadi oleh Quran diwanti-wanti. Dan ini hanya Quran yang mampu menjawab supaya hari tua kita lebih baik dari hari dewasa kita. Hari dewasa kita itu lebih baik daripada hari muda kita. Muda kita lebih baik daripada remaja dan anak-anak kita. Cuma Quran yang punya konsepnya. Kalau konsep dunia, coba dibalik. Kalau dunia kata Quran itu bagaimana? Fa idza qudiyatis shalah, selesai salat, sudah bagus amal kamu, fantashiru fil ardh, bertebaranlah. Apa makna bertebaran? Bertebaran sama dengan bercepat-cepat? Tidak. Bertebaran sama dengan berkompetisi? Enggak. Bertebaranlah kamu sama dengan berpacu? Enggak. Itu dia. Kalau ini kita ikut, maka konsep Quran menawarkan kehidupan hari ini yang lebih baik daripada kemarin. Dan besok, insya Allah lebih baik daripada hari ini. Kenapa? Siapa yang beramal sekarang dan betul-betul sungguh-sungguh dalam amalnya, meraih ampunan Allah, membanyakkan pahala, berpacu dalam manfaat, nilai yang dia bisa berikan kepada yang lain, seandainya nanti sudah tua tidak bisa lagi berbuat, maka karena mudanya sudah berbuat, dinilai pada hari tuanya seperti dia masih muda, meskipun dia sudah tidak sanggup lagi. Pernah dengar hadis itu? Siapa yang dalam keadaan lapang, dalam keadaan normal beribadah, lalu ketika ada halangan itu membuatnya tidak bisa beribadah. Padahal sebenarnya kalau tidak ada halangan itu dia berbuat, maka pahala untuk dia tercatat seolah-olah dia berbuat meskipun dia sudah tidak berbuat. Itu cuma Quran yang punya konsep. Malangnya, kalau kita tidak punya konsep ini, malah untuk dunia kita habis-habisan. Nanti ketika sudah tidak mengejar dunia lagi, nilainya seperti orang mengejar dunia juga. Maka harus kita buang konsep
kisah nyata. Kami kan setiap hari itu ngajar ngaji di sana. Ada yang suka, ada yang tak suka. Ada yang suka kemudian tak suka. Ada yang tak suka kemudian suka. Ini cerita tentang yang tak suka kemudian suka. Cari. Kiranya lama loh ngaji kok. Painya senyum-senyum, pulangnya bahagia. Akhirnya besok mama kalau pensiun mama mengaji bola. Ini mulia ini ya. Lagi cek si mama. Kalau dah pensiun, mama Sabtu belum ngaji. Ketika mau surat pensiun, nah tiba panggilan dari Israel. Nah itu bakal nih. Pagi sehat dia baru, siang tadi lantang, sore buat orang. Jadi bila ngaji tadi ya. Sampai gini tak jadinya ngaji dah. Ya. Imam Al-Hasan Al-Basri, ini kesimpulannya setelah ini kita kayak sudah habis waktunya. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan seperti ini. Konsepnya kan sudah ada. Tinggal kita hidayah ini dianggap sebagai ilmu yang mudah atau ilmu yang rumit sekali. Kalau orang 1500 tahun yang lalu bisa paham, orang sekarang bagaimana? Gimana? Ini orang 1500 tahun yang lalu bisa paham ya? Orang sekarang seharusnya paham juga atau kalau bisa lebih paham. Maka kalau orang belum paham, seharusnya kita paham juga atau bahkan lebih paham. Tapi paham ini harus ada buktinya dengan kehidupan nyata. Kalau tidak ada buktinya, maka tidak disebut dengan pengetahuan dan tidak disebut dengan pemahaman. Dia sebatas ilmu yang tidak berkesan. Kayak ilmu yang diajarkan pada keledai. Kalau di surah Jum'ah itu berilah kitab kepada keledai, kitab yang bagus-bagus. Apa manfaat kitab itu bagi keledai? Tak ada. Itu ibaratnya orang kalau sudah tahu kemudian tidak mau memperbaiki dirinya. Ibarat keledai yang membawa buku-buku di punggungnya. Buku-buku itu tidak bermanfaat bagi si keledai. Itu ada di surah Jum'ah. Ilustrasi yang luar biasa. Nasihat Imam Al-Hasan Al-Basri begini. Beramallah, kejarlah, raihlah, buatlah sesuatu yang nanti akan membaguskan, mengindahkan, merancangkan, memantapkan akhirat kita. Karena sesungguhnya aku seumur hidupku melihat kalau ada orang seperti ini, maka dunianya dapat, dunianya ikut, dunianya cukup. Dan aku seumur hidupku tidak pernah melihat yang kebalikannya. Begitu orang sibuk dengan dunianya, orientasinya ke bendaan, ada dia senang, tak ada dia risau, hilang dia. Masya Allah, sedih sekali bukti cinta dia kepada dunianya. Kalau orang seperti ini, aku melihat seumur hidupku dia akan dapat dunianya seperti yang sudah diberikan oleh Allah. Dan mungkin kita bisa melihat, bahkan Qarun pun dilihat oleh orang saat itu, tapi akhiratnya gak mungkin dapat. Itu dia. Jadi ibaratnya bagaimana? Akhirat ini sesuatu yang besar. Ketika kita urus yang besar, yang kecil pasti ada di dalamnya. Dan dunia itu dibandingkan dengan akhirat kecil. Siapa yang buat sesuatu orientasinya akhirat, tujuannya akhirat, ini dunianya pasti beres. Sementara orang yang ngurus yang kecil, dunia itu kan dari kata-kata rendah artinya, rendah kecil. Siapa yang mengurus sesuatu yang rendah dan kecil, tak mungkin dia bisa besar dan tinggi, gak mungkin. Ditambah penjelasan penutupnya, kita jelaskan seperti ini. Mudah-mudahan terang untuk kami dan terang untuk kita semuanya. Ada 4 dalil. 4 dalil. Aku bisa bilang 4 dalil, langsung berbunyi. Kita sebutkan sajalah dalil ini, tidak kita jelaskan, tidak kita terangkan. Nah, ini motivasi untuk jamaah supaya dibaca nanti di rumah. 1, surah Al-A'la di ujung-ujungnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Inna ma sya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa la yasiru lil yusra fadhakkir in nafa'at dhikra
Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Ini kebanyakan orang seperti ini, lebih suka kepada dunia, akhiratnya ya gitu ya. Tapi Allah buat statement di Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Jangan begitu, jangan condong pada dunia. Biasa sajalah, dapat alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah, dapat lebih banyak alhamdulillah, enggak dapat alhamdulillah. Itu apa masalahnya? Kenapa Ustaz? Kita dah buat tapi enggak dapat. Enggak mungkin buat enggak dapat, tapi benar saya enggak dapat. Berarti itu kayaknya enggak bagus buat kamu. Makanya Allah tidak kasih. Selesai urusan. Nah, coba yang panjang kan. Jam kau mau di awak kalau Bali lontong dulu kan. Ayo nak, yang gue awak, payah awak mendapat nama. Kan enggak enak hidupnya gitu. Kami lihat kisah nyata 2 orang. Itu kira-kira yang ngomong bapak-bapak atau ibu-ibu? Nasib jadi bawahan ya kayak gitu. Kalau nggak mau punya nasib kayak gitu, jangan jadi bawahan. Maksudnya jadi apa? Pilihan dalam hidup itu cuma 4 tambah 1. Pertama jadi atasan, kedua jadi pimpinan, ketiga jadi bos. Pilihlah. Saya maunya jadi atasan, maunya jadi pimpinan, maunya jadi bos. Kumpulkan 3-tiganya namanya big boss. Nah ini hidup yang enak itu. Kalau jadi karyawan ya seperti tadi lah ceritanya. Wah, juga tahu. Ya kalau nggak mau punya episode seperti itu, jangan jadi karyawan, jangan jadi bawahan. Jadi bos, jadi atasan atau jadi pimpinan. Atau gabungkan 3-tiganya jadi apa Pak? Big boss. Jadi big boss. Tapi ada loh yang bisa menceramahi Pak Big Boss ini. Siapa namanya? Ustadz namanya. Makanya kami nggak mau yang lain-lain disuruh jadi apa kayak kami nggak mau Pak. Ya, karena merusak stabilitas yang sudah terjalin, yang sudah terbina selama ini. Ala kulli hal. Kenapa bisa kesana? Oh iya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih kekal. 1, enggak usah dijelasin. Yang kedua surah Duha. Wad duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Enggak mungkin enggak dapat nih. Jadi 4, 2 aja udah 2 kali bunyi. Wad duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal akhirat itu bagi kamu jauh lebih baik daripada dunia ini. Kalau nggak sempat ibadah, nggak dapat ampunan Allah, nggak bisa berpacu-pacu dalam diri ini bermanfaat untuk yang lain, sedihlah, ibola, sakit kepala, baca kok, banyak kurang manfaat itu juga. Itu silahkan. Tapi kalau sekedar nggak dapat dunia, nggak dapat titik, kurang badan panik-panik, nyantai sajalah. Karena nggak ada pengaruhnya sama kebaikan kita yang sebenarnya. Dalil yang 2 lagi, kita lanjutkan pada masa yang akan datang. Dalil dari Imam Hasan Al-Basri tadi dikuatkan kembali. Kemudian dari hadis sahih riwayat Imam Muslim kalau kami tidak salah, nanti kami cek lagi, ada lebih dahsyat. Orang kan takutnya beragama ini nanti saya dapat apa? Kami katakan kalau mau dengan agama dapat banyak. Apa yang orang punya kita punya. Bahkan insya Allah yang orang tak punya kita punya. Terakhir penutup kajian, orang gara-gara kerja tak sempat beramal. Kalau kita kebalikannya insya Allah. Takbir. Apa kebalikannya? Baik. Orang gara-gara kerja tak sempat ibadah. Kalau kita balikan, saking banyaknya kita mau beramal, saking banyaknya kita mau berbuat untuk umat ini, gak sempat kerja. Itu kira-kira Allah suka gak sama kita? Hah? Suka gak sih? Hah? Kita mau bagaimana bisa bermanfaat untuk umat? Kira-kira Allah suka gak? Gak mungkin orang seperti itu kurang rezeki. Gak mungkin. Guru-guru kita seperti itu hidupnya. Begitu dia dulu kerja dengan pekerjaan rutinitasnya, dia kaya. Begitu dia urus agama Allah, kaya raya. Itu
itu yang mau kita sampaikan nanti cerita. Salah satunya sudah mulai kita buka tadi, Syekh Sulaiman Al-Hajji. Semoga Allah menjaga beliau sehat terus, bermanfaat terus, dan istiqomah sampai ke ujung usia. Ini kira-kira sekitar 75% pembahasan tentang Allah. Nanti akan kita lanjutkan dengan syifa, kemudian kita lanjutkan lagi dengan hudan, kemudian kita lanjutkan dengan rahmah, insya Allah. Itu semua ada di Quran. Baca saja lah. Nah, nanti insya Allah semakin banyak baca, semakin nanti mengangguk-angguk kita. Ada Allah ya Rahman. Wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan.